Ah, Selamat siang Pak Tar. Selamat siang juga, Pak. Kenapa, Ah, Pak? Kenapa Pak Kur hari ini terlihat tidak semangat? Apa ada yang bisa saya bantu? iya nih Pak Tar, saya nih kurang semangat nih Pak Tar. Kenapa, Pak Kur? Begini Pak Tar, saya sebenarnya mau curhat nih sama Pak Tar nih. Ada beberapa salah mungkin Pak Tar. Mungkin ada bisa nanti saya minta tolong sama Pak Tar nih. Ada coaching sedikit lah Pak Tar. Ya, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini Pak Tar, saya mau curhat juga nih masalah hari ini. Oke. Ah, Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi juga dari permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin nanti bisa Pak Tar bantulah saya Pak Tar ya untuk menemukan solusi nanti. Iya, Ya Pak Pak. Tar. Ya, masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan. Mungkin nanti saya bisa membantu Bapak. Begini Pak Tar, di kelas 5 Pak Tar, ada beberapa anak dari 6 anak Pak Tar yang memang dulunya sangat kurang sekali dalam membaca, tetapi sekarang dari keenam itu tinggal ada satu anak yang mungkin terlalu parah Pak Tar, belum bisa apa-apa Pak Tar, belum bisa lancar dalam menulis dan membaca Pak Tar. Oh, begitu, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak khawatir? Begini Pak Tar, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin Pak Tar meluangkan waktu untuk si anak ini Pak Tar. Nama anak ini adalah Radit Pak Tar. Jadi tetapi belum ada perkembangan sampai sekarang Pak Tar. Juga saya juga bingung Pak Tar atas pembagian waktu saya. Jujur Pak Tar, saya sebagai guru PJOK uh, juga merasa masih ada beban karena berpengaruhnya terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Terlebih lagi ini kan anak-anak sudah kelas 5. Ini mau juga mengikuti ANBK dan juga nanti nggak lama lagi Pak Tar, mereka ini akan sudah naik kelas, di kelas 6 nanti Pak Tar. Oh, gitu, Pak ya. Jadi yang Pak Kur khawatirkan ketika kenaikan kelas ini si Radit ini belum bisa membaca dan menulis dengan lancar begitu, Pak. Betul sekali Pak Tar. Saya merasa kurang nyaman. Nantinya kalau kepala sekolah saya Pak Tar komplain ke saya. Uh, uh, Jika nantinya peserta didik tersebut belum bisa baca, juga nantinya tidak bisa mencapai KKM dalam pembelajaran saya Pak Tar. Di situ saya khawatir Pak Tar. Eh, jadi apakah Bapak kepala sekolah pernah komplain tentang murid Bapak yang belum bisa membaca itu? Uh, Beliau sepertinya berharap uh, anak ini bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti Pak Tar. Lalu kira-kira bagaimana tanggapan Pak Kur dan dengan respon Bapak kepala sekolah itu? Tanggapan saya terkait si Radit ini, saya juga berharap kalau Radit bisa membaca dengan lancar. Tapi ini sudah kelas 5 Pak Tar. Si Radit ini baru bisa 4 huruf dan belum bisa membaca dengan lancar Pak Tar. Terus mengapa tidak saat istirahat Radit diajak membaca bersama temannya sekitar jam 10 atau barang 10 menit? Oh, betul juga ya Pak Tar. Betul juga yang Pak Tar sarankan. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya dari kemarin Pak Tar. Iya, Bapak kan mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan juga. Siapa tahu belajar dengan temannya Radit jadi semangat membaca. Oh, saya pikir ini ada benernya juga nih Pak Tar. Nah, Ya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak?
Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak Tar. Resah di rumah, juga kepikiran terus dengan masalah ini. Ya, lalu apa yang membuat Pak Kur merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah, Pak Tar, dan tidak nyaman karena uh, tanggungan saya sudah pernah bicara dengan kepala sekolah kalau saya akan mengajari anak yang kurang membaca, akan saya ajari sampai bisa. Tetapi Pak Tar, pada hari ini masih ada si Radit ini yang belum bisa, Pak Tar. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Kur merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab Pak Kur yang belum bisa Pak Kur penuhi kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya Pak Tar. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya Pak Tar? Kalau menurut saya sih, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Kur dalam mengajar. Oh, mudah-mudahan ya Pak Tar. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Dari yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depan Pak Tar, saya berniat menemui beliau Pak Tar, menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak Tar. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak Tar. Oh gitu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama untuk menyimak si Radit membaca Pak Tar. Tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat Pak Tar. Jadi saya akan membuat jadwal nanti anak-anak untuk mendengarkan si Radit ini Pak Tar berbicara. Terus langkah yang Pak Kur ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sebenarnya dengan ide itu Pak. Syukurlah Pak Tar. Saya merasa lega sekarang setelah coaching dengan Pak Tar. Karena jujur, saya takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Pak Tar. Apalagi ini sudah kelas 5, mendekati ujian semester ganjil lagi Pak Tar. Dan yang paling dekat adalah HNBK nih Pak Tar. Inilah yang saya khawatirkan dari tadi Pak Tar. Ya. Syukurlah Pak. Pak Kur sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kemudian yang saya lakukan untuk hal ini, saya akan mencoba untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak, dan nanti saat pulang sekolah, apabila ada jam saya akan mengajari anak membaca dan menulis Pak Tar. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Kur untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak Tar. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru dan meminta solusi lainnya Pak Tar. Wah hebat itu. Itu merupakan ide bagus sekali Pak. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak. Amin. Terima kasih Pak Tar untuk waktu mendengarkan keluh kesah saya ini Pak Tar. Saya sekarang merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru bisa memberikan teladan bagi peserta didik kita Pak Tar. Amin, sama-sama Pak Kur. Maaf Pak Tar, kebetulan tadi ini saya kan ada janji dengan siswa saya. Mungkin saya akan pamit ke ruangan dulu Pak Tar. Boleh ya Pak, silakan. Oke, sebelumnya ini saya sangat berterima kasih nih Pak Mukar atas coaching ini Pak Tar. Ini sebenarnya membuka saya coaching dengan Pak Tar membuka wawasan saya yang kemarin saya nggak kepikiran soal apa nih tentang Radit ini. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali Pak.
Ya, saya dapat ini apa namanya dapat solusi lah untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Tar. Ya, sama-sama Pak Tur. Terima kasih kembali. Ya, Pak Tar. Bagaimana? Sudah ya? Pak Tur?